Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh duduk satu meja di acara Nasdem. Elit politik sesukanya duduk sama siapa, sesama rakyat yang gaduh. Dinamika politik di balik kebersamaan Puan, Jokowi, dan Surya Paloh dalam acara Nasdem. Sebuah momen politik yang menarik terjadi saat Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh duduk satu meja dalam acara buka puasa bersama yang digelar oleh Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025. Kebersamaan ketiga tokoh politik ini mengundang perhatian publik di tengah dinamika politik nasional yang kian menghangat menjelang pergantian pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik pembahasan yang mencuat adalah soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI, yang baru saja disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025. Puan Maharani mengungkapkan bahwa Jokowi dan Surya Paloh menanyakan detail revisi yang dilakukan dalam UU tersebut. Pengkhianatan nurani, antara janji dan kekuasaan. Dalam sejarah politik Indonesia, kita sering mendengar tentang perjuangan atas nama rakyat, keadilan, dan perubahan. Namun, semakin hari, semakin banyak kita menyaksikan janji yang dulu lantang disuarakan kini hanya menjadi kenangan yang memudar. Lagu yang menggugah ini menggambarkan fenomena tersebut dengan tajam, ketika mereka yang dulu berbicara lantang kini lebih nyaman di kursi kekuasaan, jauh dari penderitaan rakyat yang mereka klaim bela. Janji-janji politik seharusnya bukanlah sekadar alat kampanye, melainkan komitmen moral yang dipegang teguh. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang lebih tertarik pada stabilitas posisi mereka daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang tersirat dalam lirik lagu, duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garang menyala, mencerminkan betapa idealisme perjuangan seringkali luntur ketika kekuasaan telah dalam genggaman. Pertanyaan besar pun muncul, di mana nurani para pemimpin? Mereka yang dahulu mengklaim sebagai pejuang rakyat kini tampak berkompromi dengan mereka yang dulu mereka kritik. Pesta kekuasaan yang mereka rayakan seakan melupakan suara rakyat yang menangis di luar sana. Mega, Puan, di mana nurani, adalah seruan yang mencerminkan kekecewaan publik terhadap kepemimpinan yang semakin terputus dari akar perjuangan mereka. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Bukan sekadar janji, tetapi komitmen yang nyata. Politik seharusnya bukan panggung sandiwara, tetapi medan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Jika pemimpin lebih mencintai kursinya daripada keadilan yang mereka janjikan, maka kepercayaan rakyat akan hilang, dan mereka pun pada akhirnya akan tersingkir oleh sejarah. Sebagaimana diungkap dalam lirik lagu ini, rakyat tak akan lupa. Kepercayaan adalah aset yang paling berharga dalam politik, dan ketika itu dikhianati, konsekuensinya tak terhindarkan. Kini, saatnya rakyat membuka mata, menyadari siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya bermain peran demi kuasa. Revisi UU TNI, substansi dan dinamikanya. Puan menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa revisi UU TNI hanya mencakup 3 pasal utama, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut hanya dilakukan pada aspek-aspek yang memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan zaman. Beliau berdua menyampaikan, "Oh, hanya 3 itu saja. Jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah," ungkap Puan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa revisi tersebut tidak mengubah prinsip dasar UU TNI yang tetap mengedepankan supremasi sipil, menjaga hak-hak demokrasi, serta menghormati hak asasi manusia, HAM. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau dicurigai oleh publik terkait perubahan ini. Strategi sosialisasi dan respons pemerintah. Dalam kesempatan itu, Jokowi dan Surya Paloh juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap revisi UU TNI.
Mereka berharap agar informasi yang disampaikan bisa diterima publik secara transparan dan tidak menimbulkan spekulasi liar. Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menyampaikan, wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman, ujar Puan. Sebagai tindak lanjut, Puan memastikan bahwa DPR dan pemerintah akan segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat agar substansi revisi UU TNI dapat dipahami dengan jelas. Langkah ini dinilai penting guna menghindari potensi misinformasi yang dapat menimbulkan polemik di tengah publik. Kami DPR RI dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, tegasnya. Dinamika politik di balik momen kebersamaan. Kehadiran Puan Maharani, Jokowi, dan Surya Paloh dalam satu meja bukan sekadar peristiwa biasa. Ini mencerminkan bagaimana hubungan politik antara PDIP, pemerintah, dan Nasdem masih memiliki titik temu meski beberapa waktu terakhir terjadi ketegangan di antara mereka. Nasdem, yang sebelumnya merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, memilih jalan berbeda dalam pemilu 2024 dengan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Keputusan politik ini sempat memperlihatkan perbedaan tajam antara kedua partai. Namun, dalam acara buka bersama ini, ada sinyal bahwa komunikasi politik tetap dijaga. Sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani berada di posisi strategis untuk menjaga komunikasi lintas partai. Di sisi lain, kehadiran Jokowi dalam acara Nasdem juga menunjukkan bahwa meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, ia tetap menjadi figur sentral dalam dinamika politik nasional. Pesan politik di tengah kebersamaan. Momen kebersamaan Puan, Jokowi, dan Surya Paloh memberikan pesan tersirat bahwa politik tetaplah dinamis dan tidak selalu tentang konfrontasi. Dialog antara ketiga tokoh ini menjadi bukti bahwa komunikasi tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik nasional, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Dalam konteks revisi UU TNI, momen ini juga menunjukkan bagaimana elit politik berusaha meredam potensi kontroversi dengan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap dalam koridor kepentingan nasional. Sosialisasi yang direncanakan pemerintah dan DPR menjadi langkah konkret untuk menjaga transparansi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Kedepan, publik akan melihat bagaimana sinyal-sinyal politik dari pertemuan ini berkembang. Apakah hanya sekadar diplomasi dalam momen Ramadan atau menjadi awal dari rekonsiliasi politik yang lebih luas? Yang jelas, kehadiran tiga tokoh ini dalam satu meja tetap menjadi catatan menarik dalam lanskap politik Indonesia saat ini. Kau bicara tentang suara rakyat, tentang keadilan yang harus didapat. Kini kulihat kursi lebih kau cinta, janji berubah jadi sandiwara. Di mana suara yang dulu lantang kini tenggelam di meja pesta. Duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garam menyala. Mega Puan di mana nurani? Janji yang dulu kini sepi, rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Dulu kau bilang suara kita sakral, tapi kulihat kini kau berpaling. Duduk bersama mereka yang dulu kau lawan dengan garang dan teguh. Di mana suara yang dulu lantang kini tenggelam di meja pesta. Duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garam menyala. Mega Puan di mana nurani? Janji
janji yang dulu kini sepi. Rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Kita tak butuh sekadar sandiwara, kami menunggu pemimpin yang nyata. Bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna. Masih ada, tapi mulai pudar karena janji kau gadaikan di pasar. Rakyat tak lupa, rakyat kan sadar, saatnya nanti kau kan tersingkir. Sadar. Mega Puan di mana nurani? Janji yang dulu kini sepi. Rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Kita tak butuh sekadar sandiwara, kami menunggu pemimpin yang nyata. Bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna. Butuh sekadar sandiwara, kami menunggu pemimpin yang nyata. Bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna. Dulu kau bicara tentang suara rakyat, tentang keadilan yang harus didapat. Kini kulihat kursi lebih kau cinta, janji berubah jadi sandiwara. Ada suara yang dulu lantang, kini tenggelam di meja pesta. Duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garam menyala. Mega Puan di mana nurani? Janji yang dulu kini sepi. Rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Dulu kau bilang suara kita sakral, tapi kulihat kini kau berpaling. Duduk bersama mereka yang dulu kau lawan dengan garang dan teguh. Di mana suara yang dulu lantang, kini tenggelam di meja pesta. Duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garam menyala. Kini tenggelam di meja pesta. Duduk bersama lupa perlawanan, merah tak lagi garam menyala. Mega Puan di mana nurani? Janji yang dulu kini sepi. Rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Mega Puan itu sekadar sandiwara, kami menunggu pemimpin yang nyata. Bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna. Merah masih ada, tapi mulai pudar karena janji kau gadaikan di pasar. Rakyat tak lupa, rakyat kan sadar, saatnya nanti kau kan tersingkir. Sadar. Mega Puan di mana nurani? Janji yang dulu kini sepi. Rakyat menangis, kau tepuk tangan. Kuasa lebih indah dari perjuangan. Dulu kau bilang suara kita sakral, tapi kulihat kini kau berpaling. Duduk bersama mereka yang dulu kau lawan dengan garang dan teguh. Kita tak butuh sekadar sandiwara, kami menunggu pemimpin yang nyata. Bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna. Kita tak butuh sekadar sandiwara.
sandiwara. Kami menunggu pemimpin yang nyata, bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna, beramah sinar. Kita tak butuh sekadar sandiwara. Kami menunggu pemimpin yang nyata, bukan sekadar warna dan kata, tapi janji yang tak mudah sirna, beramah sinar.